Seorang perawat dari suku asli Amazon menjadi salah satu yang pertama divaksinasi di Brazil. Vaksin yang digunakan berasal dari perusahaan Tiongkok Sinovac. Uji klinis di Brazil menunjukkan vaksin ini 78% efektif mencegah komplikasi parah COVID-19 dan efektif 50% dalam mencegah COVID. Ini cukup menjanjikan menurut ahli medis di Sao Paulo. Nós temos uma boa vacina. Não é a melhor vacina do mundo. Não é a vacina ideal. É uma boa vacina. Hasil tes di negara lain tidak konsisten. Data awal di Turki menunjukkan vaksin Sinovac efektif 91%. Tapi di Indonesia hasilnya 65%. Sinovac sendiri tak pernah menerbitkan hasil uji klinisnya, sehingga membuat skeptis dan cemas banyak analis di Amerika Serikat. There's an old saying in clinical research, in God we trust, all others must provide data. And we would certainly like to see the data. Perusahaan Tiongkok lain, Sinopharm, mengklaim vaksinnya 79% efektif, tapi juga belum merilis hasil uji klinis. Kedua vaksin dari Tiongkok menggunakan metode konvensional, memanfaatkan virus yang diperlemah atau dinonaktifkan. Vaksin flu dan rabies diperoleh lewat metode sama, tapi metode seperti ini belum tentu aman bagi manusia, menurut Schaffner. We're sure they are effective to some degree. Exactly how effective they are, particularly in older patients who obviously are the persons who are going to be more severely affected, is something that we'd like to know a great deal more about. Tapi tetap saja banyak negara Amerika Latin dan Asia memborong vaksin asal Tiongkok. Di saat vaksin lain sudah lebih dulu dipesan habis oleh negara-negara barat. Dalam vaksinasi di Amerika Serikat dan negara-negara barat umumnya hanya dikenal dua vaksin, yaitu buatan Pfizer-BioNTech dan juga Moderna. Masing-masing vaksin ini bukan dibuat dengan virus yang dilemahkan, tapi menggunakan messenger RNA atau mRNA. Dan uji coba klinis dari kedua vaksin ini sudah diterbitkan secara luas. Tapi kekurangan kedua vaksin, terutama bagi negara di luar negara industri barat, adalah perlunya menyimpan keduanya dalam suhu ekstra dingin, minus 70 derajat Celcius untuk vaksin Pfizer-BioNTech dan minus 20 derajat untuk vaksin Moderna. They're not the ideal vaccine, and particularly, for many low and middle income countries. Sebaliknya, vaksin buatan Tiongkok bisa disimpan dalam kulkas biasa. Begitu juga vaksin Sputnik V buatan Rusia. Tapi seperti pengembang vaksin-vaksin buatan Tiongkok, pengembang vaksin Rusia ini juga menuai kritik karena mendistribusikan vaksin tanpa menerbitkan dulu hasil uji coba klinisnya. Tapi sebuah penelitian baru-baru ini di jurnal medis The Lancet menunjukkan efektivitas Sputnik ternyata mencapai sekitar 91%, yang berarti kurang lebih setara dengan vaksin andalan barat Moderna dan Pfizer. This is what we wanted to see. This is very encouraging, I think, data and really good for the world to have another vaccine. Ini kabar baik bagi negara seperti Argentina, Iran hingga Hungaria yang melakukan vaksinasi dengan Sputnik V. Sputnik V juga menggunakan virus diperlemah, lebih mirip dengan vaksin yang dikembangkan University of Oxford dan AstraZeneca di Inggris. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.